Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bodoh kamu ya, kata suamiku sambil melemparkan buku rapot sekolah Hilman. Ketika suamiku berdiri dari tempat duduknya dan kemudian dia menarik kuping Hilman dengan keras, Hilman pun meringis. Tak berapa lama suamiku pergi ke kamar dan keluar kembali membawa penepuk nyamuk. Lalu dengan garang dia memukuli Hilman berkali-kali dengan penepuk nyamuk itu. Penepuk nyamuk itu diarahkan ke kaki, kemudian ke punggung dan terus-menerus seperti itu. Hilman menangis. "Ampun ayah, ampun ayah," katanya dengan suara terisak-isak. Wajahnya memancarkan rasa takut, namun dia tak kuasa untuk meraung. Hilman tegar dengan siksaan itu, tapi matanya memandangku. Dia membutuhkan perlindunganku, tapi aku tak sanggup karena aku tahu betul sifat suamiku. "Lihat adik-adikmu, mereka semua pintar di sekolah. Mereka rajin belajar, sedangkan kamu, anak tertua malah malas dan bodoh. Mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi beban keluarga bagi adik-adikmu?" bentak suamiku dengan suara terengah-engah setelah kelelahan memukul Hilman. Suamiku lalu terduduk di kursi, matanya kosong memandang ke arah Hilman dan kemudian melirik ke arahku. "Kamu urus dia dengan benar. Aku tidak mau lagi melihat rapot sekolahnya buruk," katanya kepadaku sambil berdiri dan masuk ke kamar tidur. Setelah dia sepenuhnya masuk kamar, ku peluk Hilman dengan erat. Matanya pun memudar. Aku tahu dengan nilai rapot buruk dan tidak naik kelas saja dia sudah malu, apalagi dicaci maki dan dimarahi di depan adik-adiknya. Dia sangat malu sebagai anak tertua. Lalu kembali matanya memandangku. Kulihat dia butuh dukunganku. Ku peluk Hilman dengan lebih erat. "Anak ibu tidak bodoh. Anak ibu tidak gagal. Besok harus belajar lebih rajin ya," ucapku sambil menepuk-nepuk punggungnya. "Hilman sudah belajar dengan sungguh-sungguh, Bu. Ibu kan lihat sendiri. Tapi Hilman memang tidak pintar seperti Hasan dan Husna," sanggahnya dengan wajah sangat putus asa. Wajah lugunya membuatku terenyuh hingga tak bisa menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. "Hilman pintar kok. Hilman kan anak ayah dan ibu," jawabku mencoba menenangkan. "Hilman bukan anak ayah," ucapnya dengan mata tertunduk. "Hilman telah mengecewakan ayah," lanjutnya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa memeluknya dan terus berada di pihaknya. Aku tak ingin anak sulungku ini hidup dalam keputusasaan. Malamnya, Hasan yang sekamar dengan Hilman tiba-tiba membangunkan kami karena ketakutan melihat kakaknya ini mengigau secara berlebihan. Seketika aku dan suamiku berhamburan ke kamar mereka. Setelah mengecek badannya, ternyata Hilman mengalami demam tinggi. Kupeluk anak itu dengan sekuat jiwaku untuk menenangkannya. Namun matanya terus melotot ke arah kosong dan tubuhnya kian memanas. Segera ku kompres kepalanya sementara suamiku segera menghubungi dokter keluarga. Hilman tak lepas dari pelukanku. "Anak ibu, buah hati ibu, kamu kenapa sayang?" kataku sambil terus membelai kepalanya. Hingga tak berapa lama matanya mulai redup dan terkulai. Dia mulai sadar dan mencoba membalas pelukanku. "Ibu, temani Hilman tidur ya," ucapnya lemas. Melihat hal itu suamiku hanya bisa menghela nafas. Aku tahu dia sebenarnya merasa bersalah karena kejadian siang tadi. Hilman adalah putra tertua kami. Dia lahir memang ketika keadaan keluarga kami sedang sulit. Suamiku ketika itu masih kuliah dan bekerja serabutan untuk membiayai kuliah dan rumah tangga kami. Ketika itulah aku hamil Hilman. Mungkin karena kurang gizi selama kehamilan membuat janinku tumbuh dengan kurang sempurna. Kemudian ketika Hilman lahir, kehidupan kami masih sangat sederhana. Bahkan masa balita Hilman pun tidak sebaik anak-anak lain. Tubuhnya kecil kurus dan hampir mengalami stunting.
Tapi ketika usianya 2 tahun, kehidupan kami mulai membaik seiring usainya kuliah suamiku. Dia kemudian mendapatkan karir yang bagus di BUMN. Setelah itu aku kembali hamil dan lahirlah anak kedua kami, yakni Hasan. Kemudian 2 tahun setelah itu barulah Husna lahir, adik perempuannya. Keduanya lahir setelah semua keadaan cukup stabil. Gizi yang mereka dapatkan pun terpenuhi. Bahkan mereka bisa dengan mudah mendapatkan les tambahan di luar jam sekolah. Maka dari itu mereka tumbuh sebagai murid yang berprestasi di sekolah. Dari situ aku jadi mengerti bahwa kemajuan generasi ditentukan oleh ketersediaan gizi yang cukup dan lingkungan yang baik. Tapi keadaan ini tidak pernah mau diterima oleh suamiku. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anaknya. Dia ingin semua anaknya tumbuh seperti dirinya, pintar dan berprestasi. Masalahnya, Hilman itu bukan bodoh. Dia hanya malas dan terlalu santai. Itulah kalimat yang sering terlontar dari mulut suamiku. Seakan dia ingin menepis fakta tentang ketersediaan gizi sebagai salah satu pendukung kecerdasan anak. Aku ini dari keluarga miskin, boro-boro untuk les tambahan, makan pun kami selalu seadanya. Tapi nyatanya aku berhasil. Aku membuktikan bahwa kerja keras adalah kunci segala-galanya. Jadi Hilman itu benar-benar malas, tambahnya tak mau kalah. Seminggu setelah itu suamiku memutuskan untuk mengirim Hilman ke pesantren. Yang jelas saja membuatku terkejut bukan main. "Apa alasanmu mengirim Hilman ke pondok pesantren, Mas?" Tanyaku kesal. "Tentu saja agar dia bisa dididik dengan benar," jawabnya datar. "Apakah di rumah dia tidak mendapatkan itu?" Tanyaku dengan nada agak naik. "Ini sudah keputusanku, titik," jawabnya tegas. "Tapi kenapa? Pasti ada alasannya kan?" Aku berusaha ingin tahu alasan di balik itu. Namun suamiku hanya diam, membisu 1000 bahasa. Namun sebenarnya aku tahu alasannya. Dia tidak ingin ada pengaruh buruk kepada Hasan dan Husna. Dia malu dengan kenyataan tidak naik kelasnya Hilman. Suamiku ingin memisahkan Hilman dari adik-adiknya agar jelas mana yang bisa diandalkan dan mana yang harus dikesampingkan. Mungkinkah benar itu alasannya? Bagaimanapun bagiku Hilman akan tetap menjadi putraku dan aku akan selalu ada untuknya apapun yang terjadi. Ketika Hilman mengetahui dia akan dikirim ke pondok pesantren, dia memandangku. Nampak bingung dan ketakutan. Anak itu terlalu dekat denganku dan tak ingin berpisah dariku. Dia memelukku dengan erat dan berkata, "Hilman tak mau jauh-jauh dari ibu," ujarnya setengah merengek. Tapi seketika itu juga suamiku membentaknya. "Kamu ini laki-laki, tidak boleh cengeng. Tidak boleh terus-terusan manja pada ibumu. Mengerti? Kamu harus ikut kata ayah. Besok ayah akan urus kepindahanmu ke pondok pesantren." Dan keputusan pun sudah dibuat. Hilman pun pindah ke pondok pesantren secepat itu. Membuatku selalu merindukan kehadirannya sehari-hari. Bahkan tak jarang aku menangis karena sangat merindukan anak sulungku itu. Tapi suamiku nampak tidak peduli dan berkata, "Kamu tidak boleh mengunjunginya di pondok. Dia harus belajar hidup mandiri. Nanti kalau liburan juga dia pasti akan pulang," tegasnya seakan membaca niatku untuk mengunjungi Hilman. Tak terasa Hilman kini sudah berusia 18 tahun, Hasan berusia 16 tahun dan Husna berusia 14 tahun. Suamiku tidak pernah bertanya soal rapot sekolahnya, tapi aku tahu rapot sekolahnya tidak begitu bagus tapi juga tidak begitu buruk. Bila liburan Hilman pulang ke rumah, namun dia lebih banyak diam. Dia makan tak pernah berlebihan dan tak pernah bersuara selagi makan. Sementara adik-adiknya bercerita banyak soal kegiatan mereka di sekolah dan suamiku menanggapinya dengan antusias. Walau Hilman satu kamar dengan adiknya, namun kamar itu selalu dibersihkannya setelah bangun tidur. Setelah malam dia bangun dan sholat tahajud, lalu berzikir sampai sholat subuh. Kuperhatikan tahun demi tahun perubahan Hilman setelah hidup sebagai santri. Dia berubah dan memiliki kebiasaan yang jauh berbeda dengan adik-adiknya. Dia sangat mandiri dan hemat berbicara.
Setiap hendak pergi keluar rumah, Hilman tak pernah lupa untuk selalu mencium punggung tanganku. Lalu setelah itu memelukku dengan hangat. Beda sekali dengan adik-adiknya yang semakin cuek dengan gaya hidup modern didikan suamiku. Setamatnya sekolah, Hilman kembali tinggal di rumah. Suamiku tidak menyuruhnya melanjutkan ke universitas. Nilai rapot dan kemampuannya tak bisa masuk universitas. Aku tidak bisa memikirkan soal masa depan Hilman. Lagi pula, kalau dipaksa masuk universitas akan menambah beban mentalnya. Demikian alasan suamiku. Aku dapat memaklumi itu, namun suamiku tak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan Hilman setelah lulus dari pondok. Hilman pun tak pernah bertanya akan hal tersebut. Dia hanya menunggu dengan sabar. Selama setahun setelah Hilman tamat dari pondok, waktunya lebih banyak dihabiskan di masjid. Bahkan dia terpilih sebagai ketua remaja Islam masjid. Hilman tidak memilih masjid yang berada di kompleks kami, tapi dia justru memilih masjid di kampung yang berada di belakang kompleks. Mungkin karena inilah suamiku semakin kesal dengan anak itu karena dia lebih memilih bergaul dengan orang menengah ke bawah. Suamiku sangat menjaga reputasinya dan tak ingin sedikit pun tercemar. Mungkin karena dia malu dengan cemoohan dari tetangga, terkadang dia marah tanpa alasan yang jelas kepada Hilman. Tapi Hilman tetap diam, tak sedikit pun dia membela diri apalagi melawan. Suatu hari terjadilah hal yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Hari itu adalah ketika beberapa polisi datang ke rumah. Mereka mencurigai Hilman dan teman-temannya mencuri di rumah yang ada di kompleks kami. Aku pun tersentak. Apakah benar demikian? Hilman pun bersujud di kakiku sambil berkata, "Hilman tidak mencuri, Bu. Ibu percayakan dengan Hilman? Aku dan teman-temanku memang sering menghabiskan malam di masjid, tapi tidak pernah ada niatan untuk mencuri." Namun polisi tak mau mendengarkan alasan apapun darinya dan dengan paksa membawanya ke kantor polisi. Aku meraung ketika Hilman dibawa ke kantor polisi, sementara suamiku dengan segala daya dan upaya mencoba membela anak sulungnya itu. Setelah semuanya diurus di kantor polisi, Hilman dan teman-temannya terbebaskan dari tuntutan itu karena memang tidak ada bukti sama sekali. Mungkin mereka dituntut akibat kekesalan penghuni kompleks oleh ulah Hilman dan kawan-kawan yang selalu berzikir dan tadarus di malam hari. Mereka rasa hal itu cukup mengganggu ketenangan tidur. Akan tetapi akibat kejadian itu suamiku mengusir Hilman dari rumah dan Hilman tidak protes. Dia hanya diam dan menerima keputusan itu. Sebelum pergi dia memelukku. "Ibu, maafkan aku. Aku belum bisa berbuat apapun untuk membahagiakan ibu dan ayah. Maafkan Hilman," pesannya. Kemudian dia memandangi adiknya satu persatu, lalu memeluk mereka bergantian. "Kalian tolong jaga ibu ya. Mulailah sholat dan jangan tinggalkan kewajiban kalian. Kalian sudah besar." Demikian pesan Hilman pada kedua adiknya. Sementara suamiku nampak tegar dengan sikapnya untuk mengusir Hilman dari rumah. "Mas, di mana Hilman akan tinggal?" tanyaku dengan batas kekuatan terakhirku untuk membela Hilman. "Itu bukan urusanku, dia sudah dewasa. Dia harus belajar bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri," jawabnya dingin. Aku pun hanya bisa menangis seraya kepergian anak sulungku. Sungguh berat hidup yang dia jalani selama ini. Semoga dia mendapatkan hidup yang lebih baik selepas pergi dari rumah ini. Tak terasa sudah 6 tahun Hilman pergi dari rumah. Setiap bulan dia selalu mengirim pesan kepadaku. Dari suratnya aku tahu Hilman berpindah dari kota satu ke kota lainnya. Pernah di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan 3 tahun lalu dia berangkat ke luar negeri. Sungguh berat perjuangan hidupnya. Bila membayangkan masa kanak-kanaknya kadang aku menangis. Aku merindukan putra sulungku. Apalagi mengingat setiap hari kami menikmati fasilitas hidup yang berkecukupan. Hasan kuliah dengan kendaraan bagus dan ATM yang berisi penuh. Begitu pula dengan Husna. Sementara Hilman harus banting tulang demi melanjutkan hidupnya. Karir suamiku semakin tinggi, lingkungan sosial kami pun semakin berkelas. Tapi di sisi lain, satu putra kami pergi dari rumah entah bagaimana kehidupannya. Apakah dia tidur dengan nyenyak? Apakah makan dengan layak?
Namun dari pesan singkat yang selama ini Hilman kirim, aku tahu dia baik-baik saja. Dia tak pernah berkenan untuk ditelepon, apalagi melakukan panggilan video. Alasannya malu karena belum sukses. Namun dia selalu menitipkan pesan kepada kami, jangan tinggalkan sholat, dekat diri kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita siang dan malam. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian prahara datang kepada keluarga kami. Suamiku tertangkap kasus korupsi. Selama proses pemeriksaan itu suamiku tidak dibenarkan masuk kantor. Dia dinonaktifkan. Selama proses itu pula suamiku nampak murung. Kesehatannya pun mulai terganggu hingga mengidap hipertensi. Puncaknya adalah ketika polisi menjemputnya dengan paksa di rumah. Hal ini karena suamiku terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Alhasil rumah dan semua harta yang selama ini dikumpulkan disita oleh negara. Media massa pun memberitakan itu setiap hari. Reputasi yang selalu dijaga oleh suamiku selama ini ternyata dengan mudah hancur berkeping-keping. Harta yang dikumpul sirna seketika. Kami sekeluarga menjadi sangat terpuruk. Hasan malas untuk terus kuliah karena malu dengan teman-temannya. Husna juga sama, dia tak ingin terus kuliah karena dirundung di kampusnya. Kini suamiku dipenjara dan anak-anak menjadi tanggunganku sepenuhnya. Kami pun menghabiskan waktu di rumah kontrakan petakan. Walaupun mereka sudah dewasa, namun mereka belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Pada saat inilah aku sangat merindukan putra sulungku. Lalu tanpa diduga tiba-tiba aku melihat sosok pria gagah berdiri di depan pintu rumah. Betapa bahagianya hatiku ketika mendapati Hilman ada di depanku dengan senyuman khasnya. Dia pun segera menghambur ke dalam pelukanku. Maafkan aku, Bu. Aku baru sempat datang sekarang sejak aku mendapat kabar dari ibu tentang keadaan ayah. Ucapnya penuh sesal. Dari wajahnya ku tahu dia sangat merindukanku. Tak lama Husna dan Hasan keluar dari kamarnya dan segera memeluk Hilman. Mereka juga merindukan kakaknya. Hari itu kami berempat saling berpelukan untuk meyakinkan bahwa kami akan selalu bersama-sama. Kehadiran Hilman di rumah telah membuat suasana menjadi lebih tenang dan hangat. Dengan bekal tabungannya selama bekerja di luar negeri, Hilman membuka usaha percetakan dan reklame. Sedari kecil dia memang suka sekali menggambar, namun hobinya itu selalu dicemooh oleh ayahnya. Hilman mengambil alih peran ayahnya untuk melindungi kami. Tak lebih setahun setelah itu, Hasan dan Husna kembali kuliah dan tak pernah meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Setiap maghrib dan subuh Hilman menjadi imam kami sholat berjamaah di rumah. Seusai sholat berjamaah, Hilman tak lupa duduk bersila di hadapan kami dan berbicara dengan bahasa yang sangat halus. Manusia tidak dituntut untuk terhormat di hadapan manusia lain, melainkan di hadapan Allah. Harta dunia, pangkat dan jabatan tidak bisa dijadikan tolok ukur kehormatan. Kita harus berjalan dengan cara yang benar. Itulah kunci meraih keberhasilan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itulah yang harus kita perjuangkan dalam hidup agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatlah kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Apakah ada yang lebih hebat menjaga kita di dunia ini dibandingkan dengan Allah? Tuturnya lembut. Apa yang menimpa keluarga kita sekarang bukanlah sebuah azab. Allah cinta kepada keluarga kita karena kita semua punya peran, hingga membuat ayah terpuruk dalam perbuatan dosanya. Kita harus mengambil hikmah dari ini semua, agar bila esok ajal menjemput kita, tak ada lagi yang harus disesalkan. Karena kita sudah sangat siap untuk pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersih, tambahnya. Seusai Hilman berbicara, aku selalu menangis. Hilman yang tidak pintar sekolah, tapi Allah mengajarinya untuk mengetahui rahasia terdalam tentang kehidupan. Hilman mendapatkan itu untuk menjadi pelindung dan menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Sikap Hilman pula yang akhirnya mempengaruhi keadaan suamiku di penjara. Kesehatannya kian membaik. Darah tingginya tak lagi sering naik.
Dia belajar ikhlas dan sabar serta belajar untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah tinggalkan sholat sekalipun, zikir dan linangan air mata sesal akan dosanya telah membuat jiwanya tentram. Dari kisah ini kita belajar bahwa manusia terlahir dengan keahliannya masing-masing. Bukan hal yang tepat jika terus membeda-bedakan apalagi mengkesampingkan anak karena dia tidak pintar di sekolah. Karena hidup bukan hanya sekedar angka di atas kertas, namun ada nilai yang lebih tinggi dibandingkan angka, yaitu ikhlas dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia dan seisinya hanya sementara. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.